Dengarkah? Iya, sudah terdengar, Mbak. Oke, iya. Sip. Sudah siap dimulai ya, Mbak? Oke, silakan. Oke, bismillah, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman Minerva dan Sobat Candu. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua kabarnya baik ya di rumah masing-masing meskipun dalam masa pandemi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan kepada kita berbincang buku sesi 2 dalam acara peringatan Hari International Women Dance yang diadakan oleh Minerva dan Candu Buku. Nah, kesempatan diskusi kedua kali ini, malam ini itu membicarakan terkait buku Menambang Emas di Tanah Bencana, karya Mbak Ika Ningtyas selaku penulis bukunya dan wartawan seperti itu. Nah, nanti rangkaian acaranya itu akan diawali dari pengulasan buku yang akan disampaikan oleh Mbak Umi Ma'rufah dari tim Minerva dan dilanjutkan lagi pemateri disampaikan oleh Mbak Ika Ningtyas selaku penulis buku. Nah, sebelumnya dimulai, saya akan memperkenalkan dulu ya terkait pengulas buku, yaitu Mbak Umi. Beliau lahir di Demak 13 November 1996 dan alamatnya sekarang ada di Desa Karangtowo, RT 4 RW 1, Karangtengah, Demak. Nomor HP-nya 085 225 977 379. Dan pendidikan terakhir yaitu S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Walisongo Semarang. Dan pengalaman organisasi ada Walhi, terus From Nadine untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam atau FNKSDA, dan Minerva Foundation. Terus moto hidupnya, hiduplah seperti pohon dan berjuanglah seperti akar rumput. Wah, keren sekali ini ya dari CV pengulas. Dan dilanjutkan pengenalan dari narasumber. Halo Mbak Ika, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Bagaimana kabarnya Mbak? Ya, alhamdulillah kabar baik malam hari ini. Semoga kawan-kawan juga ya di sini sehat terus. Iya. Sekarang aktivitasnya gimana Mbak sehari-harinya? Aktivitasnya sehari-hari masih nulis karena jurnalis ya. Tapi sejak 2 tahun ini saya lebih banyak menulis di kanal Cek Fakta gitu. Jadi kerjaannya adalah memverifikasi informasi yang beredar di media sosial, apakah dia termasuk hoax, apakah informasinya menyesatkan, atau dia sebenarnya adalah fakta gitu. Gitu ya Mbak. Sekarang Mbak Ika domisilinya ada di mana Mbak? Saya ada di kampung masih, saya tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Seperti yang tertulis di buku ya, itu adalah salah satu area liputan saya begitu. Jadi selama 10 tahun saya memang intens nulis soal konflik pertambangan emas ya, yang ada di pesisir selatan Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Oke. Ada yang pernah ke Banyuwangi kan di sini? Wah, belum Mbak. Doakan segera bisa ke sana ya Mbak. Belum. Semoga segera ke sana ya Mbak. Nanti bisa ketemu sama Mbak Ika juga gitu. Oke. Untuk pemaparan nanti dari pengulas diberikan waktu selama 30 menit ya Mbak Umi, dan untuk pemateri nanti Mbak Ika bisa menyampaikan waktunya 45 menit gitu. Dan nanti Mbak Ika dimohon Mbak memilih penanya terbaik untuk diberikan gift dari kita sebagai panitia seperti itu ya. Nanti diumumkan di akhir gitu, di akhir acara ini gitu. Oke. Mungkin sebelumnya saya sampai lupa ini karena saking bersemangatnya memperkenalkan pengulas dan pemateri sampainya saya lupa memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Cantika, tapi teman-teman Sobat Candu biasa memanggil saya Pucan gitu. Saya sekarang masih menempuh pendidikan S1, pendidikan biologi di Universitas Islam Walisongo Semarang. Oke, langsung saja mungkin waktu dan
tempatnya saya serahkan ke Mbak Umi selaku pengulas buku. Silakan Mbak Umi, sudah siapkah? Ya. Oke, silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pucan atas waktunya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberi saya kesempatan untuk sedikit berbagi di sini ya bersama Minerva dan sahabat Candu Buku. Dan kepada Mbak Ika juga terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang atau berdiskusi bersama malam ini ya dalam rangka International Women's Day. Terkait tema kita malam hari ini adalah membahas satu buku yang sudah pernah diulas di Minerva ID. Minerva ID sendiri ini saya join di dalamnya, adalah platform media atau komunitas yang concern terhadap literasi, khususnya kita bergerak di resensi buku, ulasan buku, review buku, dan memberikan beasiswa bagi teman-teman yang mau membaca buku dan kemudian beresensi juga gitu. Jadi bisa dicek juga di websitenya, itu sudah ada keterangan soal beasiswa buku dan lain-lain. Dan juga Candu Buku ya teman-teman. Candu Buku ini tadi moderator juga lupa memperkenalkan panitia. Ya, jadi Candu Buku sendiri juga salah satu rekan kita yang komunitas literasi juga, komunitas baca buku perempuan gitu. Basisnya ada di Semarang ya. Langsung saja ini terkait ulasan buku saya, sebenarnya awalnya nggak mau bikin PPT ya, karena kan kata Mbak Ika, ayo kita cerita-cerita aja gitu. Tapi karena saya merasa kalau menurutku aku butuh gitu untuk outline yang perlu saya sampaikan di dalam diskusi kali ini gitu. Jadi saya bikin PPT singkat terkait materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah identitas buku, kemudian genre buku, isi buku, dan kesan pentingnya yang saya peroleh. Nah, yang selanjutnya, next. Berisik nggak teman-teman? Soalnya di sini hujan. Jelas Mbak Umi. Jelas Mbak Umi. Nah, ya terkait identitas buku, ini mungkin teman-teman yang udah baca udah tahu ya. Buku Menambang Emas di Tanah Bencana ini ditulis oleh Mbak Ika, diterbitkan oleh Resis, cetakan pertama terbit pada tahun 2019 Februari, dan jumlah halamannya 210. Ini aku membaca pertama kali buku ini 2 bulan setelahnya, yaitu April 2019, sekaligus menuliskan resensinya pada bulan itu juga gitu. Jadi sekitar hampir 2 tahun lalu lah ya. Lanjut. Nah, genre buku ini emang nggak secara spesifik ya, karena ini adalah apa yang saya nilai. Buku ini itu termasuk ke dalam kumpulan hasil laporan investigasi atau liputan yang ditulis menggunakan gaya Vices dan terbagi ke dalam 20 judul artikel. Ini ditulis ketika Mbak Ika masih menjadi jurnalis Tempo ya. Nanti Mbak Ika bisa cerita sendiri untuk periode dia menulis buku ini tuh berapa lama, sejak tahun berapa, dan kemudian berakhir tahun berapa gitu. Lanjut. Nah, terkait isi buku, jadi di dalam buku ini itu modelnya kan ditulis secara tema-tema, judul-judul tertentu ya. Ada yang berbicara tentang pengalaman bencana. Ya, pertama kali memang disajikan bagaimana wilayah Pesanggaran itu pernah mengalami bencana tsunami tahun 1994. Ini menjadi titik berangkat Mbak Ika untuk memberikan pesan terhadap judul buku itu sendiri. Judulnya kan Menambang Emas di Tanah Bencana ya. Jadi kok tanah bencana? Akhirnya di halaman pertama kita, di artikel pertama, Mbak Ika langsung menggarisbawahi bencana itu adalah trauma masyarakat terhadap
tsunami dan beberapa kali gempa bumi dan bencana lanjutan yang bakal terjadi akibat adanya pertambangan gitu. Jadi itu menurut saya sangat bagus sekali penempatan artikel terkait bencana ini di awal, karena pembaca langsung bisa mengerti maksud buku ini dan kemudian mau melanjutkannya ke bagian seterusnya gitu. Nah, jadi dari bencana itu dijelaskan oleh Mbak Ika, tahun 94 itu ada sekitar 200-an lebih orang yang meninggal karena tsunami. Dia juga mewawancarai beberapa orang, ibu-ibu, perempuan yang dulu mengalami bencana itu dan masih hidup sampai sekarang, kemudian merasakan trauma yang muncul ketika ada peringatan tsunami gitu. Nah, waktu itu Mbak Ika kemudian langsung malam-malam, jam tengah malam gitu, menghubungi teman-temannya untuk langsung menuju ke lokasi dan melihat situasi gitu. Menurutku itu sangat keren sekali ya. Kemudian yang kedua terkait fungsi Gunung Tumpang Pitu. Nah, karena fokus buku ini adalah terkait konflik atau kasus pertambangan yang ada di Gunung Tumpang Pitu, maka penting juga di-highlight terkait fungsi Gunung Tumpang Pitu itu sendiri bagi masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, selain Tumpang Pitu itu sebenarnya salah satu gunung ketujuh ya, karena ada beberapa gunung yang ada di pesisir selatan Jawa di bagian di Banyuwangi itu. Nah, salah satunya adalah Gunung Tumpang Pitu ini. Nah, fungsinya ini selain dia adalah kalau secara ekologis ya, secara ekosistem lingkungan gitu, dia jelas adalah berfungsi sebagai serapan air. Dia juga merupakan hutan lindung, terdapat hutan lindung di sana yang menyimpan keanekaragaman hayati. Nah, selain itu juga sungai-sungai juga airnya mengalir dari gunung ini. Bagi petani, tentu saja ini sangat vital karena tadi ya sumber airnya berasal dari gunung. Bagi nelayan itu juga sangat penting karena pengetahuan lokal nelayan di pesisir Pancel ini melihat Gunung Tumpang Pitu sebagai penanda ya, berapa jauh mereka sudah berlayar dan ketika kembali pun kelihatan dekat itu ketika melihat Gunung Tumpang Pitu gitu. Jadi pengetahuan lokal ini dimiliki oleh nelayan dari adanya Gunung Tumpang Pitu itu. Nah, kemudian juga selain beberapa fungsi itu, Mbak Ika juga menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat di sana, di Kecamatan Pesanggaran ya, yang kebanyakan adalah petani. Awalnya petani padi dan jagung, kemudian beralih ke petani buah naga. Kemudian ada juga nelayan, banyak sekali nelayan yang awalnya dia adalah di daerah Muncar. Kemudian pemerintah ada program untuk mengembangkan daerah Pancar, akhirnya transmigrasilah beberapa warga itu ke daerah Pancar gitu. Ada sekitar 350 kakak, dan waktu itu memang sangat menguntungkan karena potensi ikan di sana masih sangat banyak gitu. Ini nanti yang akan terdampak oleh adanya tambang ya. Kemudian selain petani dan nelayan, ada juga potensi wisata di Banyuwangi itu sendiri, potensi laut yang sangat indah ya, di sana dijadikan tempat wisata gitu. Jadi ketiga hal ini menjadi tumpuan hidup kebanyakan masyarakat Tumpang Pitu. Masyarakat Pesanggaran maksud saya. Nah, kemudian terkait proses kehadiran perusahaan tambang. Ini diawali dengan ditemukannya potensi emas yang ada di wilayah tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh kedatangan perusahaan PT Hakman, kemudian dilakukanlah eksplorasi, kemudian dari tahun 2000 ke 2006 itu cukup vakum, 2006 mulai datang perusahaan IMN. Ini cukup menarik ya, Mbak Ika menjelaskan kronologi ini. Di awal itu sudah
sudah memperlihatkan bagaimana sebenarnya prosesnya itu tidak clean and clear gitu. Jadi perusahaan tambang ini dia itu hampir tidak melibatkan masyarakat lokal terdampak dalam tidak memberikan tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan wilayah tersebut sebagai wilayah tambang gitu. Dan yang kedua itu terkesan tertutup karena tiba-tiba saja muncul oleh bupati diberikan izin eksplorasi, kemudian waktu eksploitasi pun izinnya juga oleh DPRD hanya dilakukan bersama beberapa orang, dan itu kemudian memunculkan pertanyaan gitu, kenapa bisa begitu cepat dalam kurang dari 24 jam izin eksploitasi itu muncul gitu, kemudian didemolah oleh masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kemunculan perusahaan tambang IMN ini kemudian seterusnya dialihkan ke PT BSI, Bumi Sukses Indo, yang sampai sekarang mungkin masih ada di sana. Sebentar saya tutup pintu dulu ya, teman-teman. Oke. Itu tadi terkait proses kehadiran perusahaan tambang. Sebenarnya masih banyak banget ya teman-teman, nanti bisa baca sendiri itu secara singkat sekilasnya. Kemudian terkait dampak kehadiran perusahaan tambang ini yang paling banyak dibicarakan di dalam buku ini ya. Beberapa dampak itu diuraikan oleh Mbak Ika dalam beberapa tema yang menurut saya cukup informatif ya, karena datanya itu sangat lengkap. Yang pertama tentu saja terkait dampak lingkungan. Kalau ngomongin tambang, dia juga mengutip pendapatnya Direktur Jatam waktu itu Mbak Mai, kemudian juga ada Walhi dan lain sebagainya, dan pemerhati lingkungan di sana dan warga sekitar gitu untuk memberikan testimoni bagaimana dampak kehadiran tambang ini terhadap lingkungan mereka gitu. Ada banyak sekali, dan itu menurut saya sesuatu yang kalau bagi saya sendiri, dampak tambang yang satu aja, misalnya dia sudah mencemari laut, akibatnya ikan-ikan itu mati dan selanjutnya juga mematikan mata pencaharian para nelayan, itu sudah cukup bagi kita untuk menolak tambang itu. Tapi kalau misalnya teman-teman belum cukup juga, tentu saja dampak yang paling besar hilangnya tutupan hutan, vegetasi yang kemudian menghancurkan sumber air, kemudian juga selain itu vegetasi dan keanekaragaman hayatinya berkurang, pencemaran tidak hanya oleh pembuangan tiling limbah dari adanya aktivitas pertambangan, tapi juga limbah sianidanya gitu kan. Nah, dampak sosial ini dia dinamis banget gitu di sana. Jadi awalnya memang banyak penolakan dilakukan oleh warga, petani, pelaku usaha industri pariwisata, kemudian nelayan apalagi, dan yang lainnya menolak, pemerhati lingkungan dan aktivis mahasiswa semuanya menolak adanya pertambangan ini gitu, perusahaan tambang. Dan itu memang ditunjukkan dengan berbagai macam demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sampai akhirnya ada dibatalkan izinnya oleh DPRD yang ternyata tidak dilibatkan gitu, beberapa tidak dilibatkan dalam proses penerbitan izin itu. Namun selanjutnya juga ternyata terbelah gitu. Perusahaan ini memiliki ide atau memiliki cara-cara gitu untuk menaklukkan perlawanan. Itu ada sendiri judulnya di dalam buku Mbak Ika ini, yang dia menjelaskan bagaimana perusahaan itu menaklukkan perlawanan yang ada di masyarakat. Yang pertama dengan
masyarakat diberikan pekerjaan di perusahaan. Tentu saja itu beberapa yang merasa pertanian kurang menguntungkan, tentu saja merasa wah ini kesempatan bagus gitu. Yang kedua, selain itu juga dia melakukan intimidasi terhadap masyarakat gitu. Dan kemudian juga selain itu memberikan, ada tuh dia mengadakan pemberian zakat waktu bulan Ramadan ya kepada masyarakat. Nah dari situ juga bisa dilihat yang hadir, yang menerima, bisa jadi mereka kemudian tidak lagi menolak adanya pertambangan gitu. Tapi masih ada juga sebagian masyarakat yang menolak kedatangan itu dan mengembalikan undangan itu. Dan itu memang gimana ya, secara mungkin masyarakat yang masih berpikir untung rugi gitu secara ekonomis, memikirkan nasib keluarganya sendiri, ya tentu saja akan mudah tergiur oleh tawaran-tawaran yang diberikan oleh perusahaan tadi gitu. Itu kemudian terpecahlah ada pro dan kontra di antara masyarakat. Itu aku sudah masuk ke pasang surut perlawanan ya. Tadi dampak kehadiran ekonomi dari segi sosial, kemudian dari ekonomi, apalagi ya kalau ekonomi tadi kita ngomongin mayoritas mata pencarian masyarakat sebagai petani, nelayan, terus juga pariwisata, itu pasti sangat terdampak oleh adanya pertambangan. Makanya, nah di sini kemudian muncul tuh pertambangan ilegal yang diikuti oleh masyarakat lokal. Nah pertambangan ilegal ini datangnya kurang begitu jelas ya, kayak secara tiba-tiba tuh nggak cuma masyarakat di sekitarnya, tapi di luar, bahkan dari Kalimantan, dari Jawa Barat dan lain sebagainya itu berdatangan sampai ribuan orang itu menambang secara ilegal di tempat ini gitu, di wilayah konsesinya PT IMN. Nah dari situ masyarakat sekitar pun mulai belajar juga bagaimana cara menambang, bagaimana memperoleh hasil secara instan dari pertambangan mereka, tambang emas itu gitu. Ini juga merubah kemudian pola pikir masyarakat untuk mencari penghidupan ya, dari tadinya adalah petani kemudian beralih ke penambang gitu, penambang rakyat ilegal. Nah, tadi ya kalau ngomongin pasang surut perlawanan memang itu tadi dipengaruhi oleh iming-iming yang diberikan oleh perusahaan, kemudian juga melihat potensi laut sudah mulai berkurang karena mulai ada pencemaran, akhirnya mau nggak mau harus beralih profesi. Nah, kemudian juga masuk ke perusahaan ini ya mau nggak mau mungkin banyak masyarakatnya kemudian tidak menolak lagi gitu. Jadi perlawanannya cenderung agak intensnya itu berkurang gitu, karena mulai ada intimidasi juga gitu dari perusahaan dan pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri pun ketika di demo di hadapan masyarakat ya bilangnya lakukan aja class action, lakukan aja gugatan gitu. Jadi tidak pernah mendengarkan keinginan masyarakat. Kemudian nah ada pembahasan terkait berebut konsesi dan saham, kemudian juga para taipan pemilik tambang. Ini juga kalau yang berebut konsesi dan saham ini kurang saya sebutkan ya di dalam resensi yang sudah saya buat. Tapi memang di dalam bukunya Mbak Ika ini, dia ngomong soal itu bahkan di 2 artikel ya, berebut konsesi itu, berebut konsesi 1, berebut konsesi 2. Antara perusahaan asing, dari Australia dengan PT IMN, kemudian bagaimana selanjutnya itu masih berlanjut, tapi kemudian pada akhirnya juga dapat dapat berdamai mereka karena ya kemudian ada bagi-bagi saham gitu. Nah, pemerintah nggak mau kalah, mereka juga ngotot pengen mendapatkan saham nih. Pemkab Banyuwangi pengen mendapatkan saham, bahkan karena pada aturannya itu sebenarnya enggak ada seperti itu ya, tapi Pemkab malah memberikan ancaman kepada PT IMN
ini loh ada 9 dosa 9 dosa PT IMN yang bisa membuat kami itu mencabut izin gitu. Nah, ya 9 dosa itu diantaranya tidak adanya izin membangun izin IMB ya. Kemudian tidak ada munculnya dampak lingkungan, pembuangan limbah dan lain sebagainya. Kemudian dari situ perusahaan mulai luluh gitu. Luluh dan memberikan saham kepada Pemkab sebesar 10%. Pemkab sendiri dengan angkuhnya ya menganggap ini tuh daerah paling tinggi ya pendapatan dari saham yang diberikan perusahaan tidak sebesar Newmont yang ada di Nusa Tenggara yang hanya 7% gitu. Nah, kemudian terkait para taipan pemilik tambang ini yang sebagian saya sebut di dalam resensi. Nah, teman-teman bisa baca di hampir bagian belakang gitu terkait ini. Dia Mbak Ika menelusuri itu siapa aja sih pemilik perusahaan yang selama ini terlibat dalam pertambangan di Tumpang Pitu gitu. Nah, di situ dijelaskan ada Garibaldi Thohir. Dia adalah kakaknya Erick Thohir yang kita tahu memiliki juga perusahaan tambang batubara Adaro, PT Adaro ya di Kalimantan dan sebagainya. Dan juga ada kemudian siapa namanya? Kalau Mbak Yeni dia selaku komisaris itu sendiri juga kemudian dapat tekanan oleh publik yang akhirnya dia mundur, tapi mundur pun digantikan oleh suaminya ya. Gimana ya? Kayaknya itu sama aja gitu. Kemudian selain 2 orang itu ada Surya Paloh juga yang berperan, dia turut di belakangnya, kalau nggak salah di belakangnya ini ya perusahaan Australianya ya. Kemudian masih banyak lagi ya, termasuk Sandiaga Uno yang kemarin mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah itu tadi, jadi kita melihat, jadi di dalam buku ini itu cukup menarik ya, dijelaskan ekonomi politiknya juga gitu. Siapa aja yang bermain, siapa aja yang mendapatkan keuntungan besar dari adanya pertambangan emas yang ada di Tumpang Pitu itu gitu. Nah, jadi kita bisa mengerti, ternyata masyarakat tuh nggak mendapatkan apa-apa, justru imbas kerusakan lingkungan dan penderitaan berkepanjangan terkait pertambangan ini, sedangkan yang menikmati keuntungan besarnya itu adalah mereka ini yang pemilik, komisaris, dan direktur dan sebagainya itu, termasuk Pemkat juga para pejabatnya gitu. Lanjut. Nah itu tadi terkait isi buku, mungkin ada yang miss atau kurang atau gimana ya tadi, mungkin nanti Mbak Ika bisa menjelaskan lagi. Nah ini terkait kesan penting yang mungkin saya ambil, bisa teman-teman pelajari juga. Yang pertama adalah terkait kepenulisannya. Jadi sebagai jurnalis perempuan, Ika patut menjadi teladan karena keberanian dan keberpihakannya pada kebenaran, seperti penolakannya terhadap suap yang diberikan oleh PT IMN. Nah, ini satu bagian penting yang kita patut mencontoh gitu ya. Karena pada satu momen ada tuh Mbak Ika bersama 2 reporter lain ingin meliput kedatangan dari salah satu pemilik PT IMN, kemudian kedatangan ke DPRD ya. Kemudian ada tuh anak buahnya yang memanggil salah satu reporter, kemudian dikasih amplop gitu, isinya uang untuk dibagikan ke reporter-reporter lain. Kemudian 2 orang reporter itu nggak mau menerima, termasuk Mbak Ika nggak menerima, diambillah semuanya sama 1 orang itu dan pergi itu. Reporter radio, nggak tahu aku namanya, cuman disebutkan kisahnya seperti itu. Nah di sini kita mesti belajar bahwa menjadi jurnalis ya harus jujur, harus komitmen untuk memberikan informasi yang tepat, yang benar, yang sesuai bagi masyarakat dan menghindari perilaku suap itu gitu. Itu sangat menarik. Kemudian yang kedua,
kemunculan tambang emas dimulai sejak adanya kajian tentang potensi emas oleh Subdirektorat Sumber Daya Mineral dan PT Hakman Placer. Ini saya kutip sebab selain oleh pemerintah di dalam eksplorasi yang dilakukan PT Hakman itu kan juga melibatkan akademisi, melibatkan para pakar gitu ya, geolog dan lain sebagainya. Yang kemudian dari hasil penemuannya ini mendatangkan mengundang investor, perusahaan-perusahaan tambang untuk menggali, mengambil sumber daya mineral berupa emas yang ada di wilayah itu gitu. Ini mau saya kaitkan dengan kritiknya Vandana Shiva terkait dengan bagaimana ilmu pengetahuan ini cenderung melegalkan eksploitasi terhadap sumber daya alam, terhadap lingkungan, tanpa kemudian memikirkan kelanjutan keberlangsungan lingkungan itu sendiri, masyarakat yang ada di sekitarnya yang bergantung pada lingkungan itu gitu. Pengetahuan ini juga yang kemudian dipakai oleh pemerintah sebagai dasar legitimasi untuk memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Sedangkan ada fungsi lain atau ada hal lain yang mestinya diperhatikan oleh pemerintah untuk tetap menjaga gunung ini selain sebagai sumber penghidupan masyarakat juga sebagai pelindung dari berbagai macam bencana yang mengancam masyarakat itu. Itu tidak dilihat, dan ya pengetahuan yang reduksionis tadi yang cenderung melihat keuntungannya secara ekonomis dengan cara ekstraktif itu yang mestinya coba dihindari gitu, tidak dijadikan satu perspektif bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan. Kemudian kemunculan tambang emas dimulai sejak adanya itu udah tadi ya, kebanyakan warga yang mundur dan menjadi pro tambang adalah laki-laki karena mudah tergiur dengan iming-iming perusahaan. Nah, ya di ceritanya Mbak Ika ini kebanyakan memang kalau ngomongin negosiasi atau pendekatan perusahaan untuk memberikan iming-iming kepada masyarakat ya kepada laki-laki gitu. Mungkin dianggapnya karena laki-laki di masyarakat ini kan masih patriarkis ya, masih melihat keputusannya itu ya di laki-laki, dan apalagi kalau ngomongin sumber mata pencaharian sebagai pencari nafkah ya laki-laki kebanyakan mikirnya secara ekonomis untung rugi gitu. Jadi yang diajak untuk studi banding, yang diberikan kesempatan kerja, yang kemudian yang berada di pejabat dan lain sebagainya, hampir semuanya itu laki-laki gitu. Meskipun bupatinya sendiri yang pertama kali ini juga perempuan, sebenarnya itu yang mesti kita highlight juga ya, bahwa perempuan itu tidak semuanya itu memiliki perspektif yang peduli, yang dekat dengan alam, tapi juga ada yang sama sekali tidak melihat alam sebagai suatu kesatuan dengan dirinya, tapi hanya sebagai objek eksploitasi sumber ekonomi gitu. Seperti ya ini bupatinya ini namanya Ratna Ani siapa tadi? Ya itu dia memberikan izin kepada PTMN. Nah, kemudian kebanyakan perempuan banyak yang ditinggalkan ketika situasi pasca kerusuhan menjadikan mereka pihak yang paling merasakan penderitaan akibat tambang. Nah, selain tadi ya tidak diajak atau tidak dilibatkan dalam berbagai macam keputusan, perempuan ini pada akhirnya juga yang merasakan yang ditinggalkan gitu ya. Ketika ada satu momen di bagian akhir, BK menceritakan soal kerusuhan pada tahun 2015, yang di situ juga kemudian muncul kasus itu ya, kriminalisasi Pak Arit kepada Budi Pego. Nah, pasca kerusuhan itu kemudian para laki-laki
begitu. Jadi di judul subjudulnya itu kampung tanpa laki-laki, isinya perempuan semua, tinggal perempuan, ibu-ibu dan anak-anaknya ya yang masih bertahan gitu, yang masih menjaga rumah mereka, lingkungan mereka. Gitu. Itu menurutku kita mestinya melihat dalam konteks itu perempuan sangat kuat, dia masih bertahan di lingkungannya, sementara laki-laki pergi untuk mencari keamanan gitu. Lanjut. Namun sayangnya ini maaf ya Mbak Ika, satu hal aja yang jadi kritik, Liputan Ika kurang memberi tempat tersendiri bagi dinamika peran perempuan dalam kasus tambang tumpang pitu ini. Jadi mungkin karena aku tidak membaca satu bab tersendiri yang di situ adalah terkait perempuan, tapi mungkin saya bisa mengambil tadi ya seperti beberapa hal yang bisa saya kutip terkait kondisi perempuan, terkait bagaimana kemudian perempuan menjadi pihak yang paling menderita gitu ya. Dan mungkin menurut saya akan lebih bagus kalau itu kemudian dielaborasi lagi dalam satu artikel tersendiri yang kemudian ini loh bagaimana sih peran perempuan ketika menghadapi situasi seperti itu gitu. Itu aja sih. Kemudian mungkin udah selesai ya. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Umi atas pemaparan ya terkait isi buku itu. Tadi dijelaskan juga secara detail, dijabarkan juga poin-poin dari buku itu, terus kesan-pesannya gitu dalam setelah membaca buku itu. Mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo. Nah, sudah siap Mbak Ika untuk memberikan materinya? Iya. Okay. Tapi saya khawatir karena tadi sudah lengkap banget dijelasin ya. Aku khawatirnya nanti teman-teman di sini malah ngantuk atau membosankan gitu. Nah, tapi pada intinya gini sih, kita itu kan konflik agraria itu sudah semakin gawat gitu ya tingkatnya, apalagi di Jawa gitu. 60% orang Indonesia itu tinggalnya di Jawa. Nah, artinya kita itu pulaunya udah semakin padat, bahkan untuk kita kerja bertani itu aja udah sulit gitu ya. Sampai banyak yang harus meninggalkan desa, harus kerja di luar kota dan sebagainya gitu ya, karena sulit gitu ya untuk untuk mendapatkan tanah misalnya. Ya salah satunya karena ini tadi banyak sekali ekspansi dari para pemodal gitu ya kawan-kawan. Nah, di Jawa dengan kita populasi 60% itu, pasti kan kebutuhan utama manusia itu kan pertama udara gitu ya, yang kedua air, yang ketiga itu makan gitu ya. Nah, dari mana kita semua mendapatkan ini kalau tidak dari hutan gitu. Jadi hutan itu adalah penyedia udara gitu ya, penyedia oksigen. Hutan juga itu juga penyedia air gitu ya. Tangkapan-tangkapan air itu masih mengandalkan hutan gitu ya. Belum lagi berbicara sandang pangan, kemudian keanekaragaman hayati dan sebagainya gitu. Jadi keseimbangan alam itu hanya bisa ditentukan apabila hutannya utuh gitu. Nah, kita bisa mengkorelasikan kenapa kemudian di Pulau Jawa banyak sekali bencana gitu ya. Mulai banjir, longsor dan sebagainya, ya karena memang lingkungan kita udah buruk gitu ya. Hutan di Jawa itu udah menyusut drastis. Kalau mungkin aturannya adalah minimal 30% hutan gitu ya di sebuah pulau. Nah di Jawa mungkin hanya tersisa 10% kurang gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu tadi gitu. Nah, di sisi lain kita itu adalah daerah bencana gitu ya. Kita itu memiliki kerentanan yang tinggi, terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, dan di pesisir Jawa itu sudah berulang kali dalam sejarah itu tercatat terjadi gempa besar, terjadi tsunami gitu ya. Nah, bahkan
BMKG dan beberapa ahli kan juga menyatakan potensi gempa besar gitu ya yang akan diikuti tsunami besar gitu di pesisir selatan Jawa gitu. Artinya yang perlu dilakukan adalah sebenarnya mitigasi. Mitigasi itu pengurangan risiko gitu terhadap potensi-potensi bencana tadi. Nah, bagaimana kita akan berbicara mitigasi atau pengurangan risiko ketika kemudian wilayah-wilayah atau ruang-ruang yang itu sebenarnya bisa menyelamatkan hidup manusia, itu justru kemudian dikapling-kapling gitu ya untuk kegiatan pertambangan gitu. Nah, sama di Gunung Tumpang Pitu itu sebenarnya digunakan warga untuk menyelamatkan diri ketika tsunami terjadi gitu ya, pada tahun-tahun 94 dulu gitu. Dan sampai hari ini pun ketika warga ada gempa besar dan mereka khawatir terjadi tsunami, ya warga akan berlindung di gunung-gunung itu ya, di tempat-tempat tertinggi itu. Nah, sekarang tempat-tempat tertingginya itu, tempat berlindungnya itu sudah dibongkar gitu untuk pertambangan emas gitu. Artinya masyarakat di sana semakin rentan gitu. Ya banyak aspek sih yang bisa kita lihat ya ke depannya ketika berbicara pertambangan itu pasti akan berisiko terhadap makin kurangnya air gitu ya karena hutannya kan dibabat gitu kan akhirnya airnya loss gitu bisa terjadi banjir sementara tidak ada air yang bisa disimpan gitu di dalam tanah gitu. Nah, makanya ketika musim kering, ketika kita berada di tengah perubahan iklim seperti ini, nah kekeringan, kemudian kekurangan air itu sudah menjadi fenomena yang selalu kita saksikan gitu ya. Tapi ketika musim penghujan, airnya luber gitu sampai terjadi banjir. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, saya berbicara dalam konteks itu semua dan tugas jurnalis adalah memberikan fakta-fakta yang itu hasil verifikasi temuan di lapangan gitu ya, bukan hasil manipulasi gitu yang bisa dilakukan oleh jurnalis ketika kita menjadi tidak independen gitu. Nah, jadi teman-teman di sini ketika ada yang bercita-cita mungkin menjadi jurnalis, nah memegang prinsip independensi dan juga berpihak pada orang-orang yang lemah itu harus menjadi prinsip yang harus dijunjung tinggi gitu ya. Karena tugas jurnalis itu yang pertama adalah bagaimana dia memberikan ruang bagi orang-orang yang tidak bisa bersuara gitu ya, voice of voiceless. Jadi buku ini sebenarnya hanya pemantik gitu dan teman-teman di sini sangat bisa untuk menuliskan narasi-narasi yang sama gitu ya di sekitarnya atau di desanya gitu ya ketika ada cerita-cerita tentang masyarakat yang terancam lingkungannya atau sebaliknya ada kisah-kisah yang menginspirasi masyarakat-masyarakat yang bisa menjaga lingkungannya dengan kearifan lokalnya itu penting untuk didokumentasikan gitu ya. Nah, sekarang gerakan jurnalis warga sudah mulai banyak itu didukung dengan kehadiran internet kita. Nah, sebagai diskusi saya seperti itu pemantiknya. Silakan mungkin lebih enak kita diskusi aja supaya teman-teman di sini nggak boring gitu ya mendengarkan cerita sepihak gitu. Kita bisa tanya apapun, mungkin yang bisa aku sharing di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ika terkait pemantiknya ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi terkait bahasan yang disampaikan oleh Mbak Umi sama Mbak Ika. Mungkin saya buka untuk 2 orang terlebih dahulu ya. Mungkin boleh menanggapi atau bertanya seperti itu. Silahkan teman-teman semua. Ini ada dari Mas Irfan. Silahkan Mas Irfan. Bisa langsung hidupkan mikrofonnya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Irfan Khairul Anas. Saya sedikit mau bertanya, kan sebelumnya saya sudah membaca resensinya, yaitu tentang buku tersebut. Cuma saya jadi kepikiran, apakah dalam buku tersebut juga membedah dari sudut pemerintah. Jadi pemerintah itu telah melakukan apa untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang ada di sekitarnya tersebut. Tentunya ketika tambang itu disahkan, pasti sudah pasti itu
alam itu bakal rusak, dan itu juga harusnya sudah dipertimbangkan oleh pemerintah. Nah, cuma di sisi lain itu terkadang kalau saya baca dalam beberapa berita atau bagaimana, kalau saya baca beberapa berita itu mereka sudut pandangnya itu hanya berkutat pada sudut pandang dalam tanda kutip itu rakyat, yaitu mungkin itu banyak kekurangan-kekurangan, jadi banyak kerusakan. Cuma saya belum pernah itu mendengar apa kontribusi dari pemerintah sendiri gitu. Dan mungkin buku tersebut apakah sudah membahasnya seperti itu, lalu di situ semisal pemerintah telah mengadakan seperti ini, tetapi dari penulis juga menyangkal, oh solusi seperti itu sebenarnya kurang pas ketika pemerintah mengadakan seperti ini, tetapi kenyataannya di lapangan itu seperti ini. Nah, itu saya mau tanyakan kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Irfan. Sebelumnya belum perkenalan ya tadi Mas Irfan itu dari mana seperti itu instansinya. Halo, cek Mas Irfan. Oh ya, saya dari UIN Wali Songo Semarang. Oh iya, dari mahasiswa ya Mas berarti. Tadi mungkin pertanyaannya ditampung dulu ya Mbak, biar semuanya memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Tadi di chat juga ada dari Mas Kasbi. Silahkan Mas Kasbi. Halo Mas Kasbi. Ya, halo. Ayo, bisa perkenalan dulu ya Mas. Oke, terima kasih. Izin perkenalan ya, saya Hasbi dari IAINU Kebumen, kampus IAINU Kebumen. Oke, ini sedikit ada pengantar dulu ya, mungkin biar ada ini. Sambil menanggapi, saya memang menarik berdiskusi soal konflik agraria atau mungkin lebih tepatnya persoalan hal-hal yang berkaitan dengan tanah ya atau alam. Karena memang di Kebumen sendiri khususnya kita ada satu yang menarik, itu satu kasus ya atau satu konflik yang sudah lama tidak mungkin dalam tanda kutip tidak pernah selesai, karena memang saya juga masih asumsi sih, memang dipelihara oleh sebagian orang untuk kepentingan politik begitu. Nah, salah satunya ada, mungkin nanti juga bisa dijelaskan kalau memang ada yang tahu ya. Salah satunya itu konflik soal Urut Sewu yang ada di Kebumen, yang ada di pantai pesisir selatan sama. Itu persoalan tanah antara TNI dengan warga. Dan kemudian dalam proses pemahaman saya terhadap konflik-konflik yang seperti itu, saya berpikir dalam struktur masyarakat itu kan ada beberapa hal-hal atau orang-orang yang penting, seperti misalnya ada stakeholder dari pemerintah, terus kemudian ada tokoh adat atau tokoh masyarakat, ada bahkan mahasiswa dan seterusnya. Nah, apakah ini mungkin Mbak Ika ya, sebagai penulis ya, ada cerita-cerita seputar ini nggak sih? Misalnya bagaimana sih sebenarnya peran seorang tokoh agama atau mungkin kiai dalam menyampaikan narasi-narasi supaya tidak alam itu tidak dieksploitasi begitu, karena dalam doktrin Islam atau dalam doktrin agama kan harus dijaga karena memang agama adalah bagian dari kekayaan yang diberikan Tuhan atau hadiah dari Tuhan, sehingga kita perlu menjaga. Nah, cerita-cerita seputar tadi ya, proses seorang agamawan, mungkin bisa kiai, tokoh, atau seterusnya. Dan kira-kira mungkin
sama yang bedah ini nanti bisa ditambah perspektif ya. Saya pengen tahu juga narasi soal bagaimana sih cara untuk menanggulangi supaya eksploitasi alam itu tidak terjadi gitu, tapi dalam perspektif agama begitu. Misalnya mungkin adakah teologi tertentu atau akidah tertentu yang itu secara keyakinan menelusup ke dalam keimanan seorang manusia, sehingga seorang manusia tersebut tidak melakukan eksploitasi alam tersebut. Ya mungkin itu sih, untuk sementara mungkin itu. Saya terima kasih kepada moderator. Oke, terima kasih ya kepada Mas Kasbi dari IAIN Kebumen ya. Tadi sepertinya ada yang raise hand, itu tadi namanya Poco M3 ya. Halo Mbak, apakah masih? Mbak Kucan, mungkin ya? 2 dulu. Oh iya, silahkan. 2 dulu ya. Mungkin saya bacakan lagi terkait pertanyaan dari Mas Ivan tadi, terkait apakah dalam buku ini juga membedah terkait perspektif pemerintah dalam menangani tambang ya di di Banyuwangi tersebut. Terus dari Mas Kasbi itu tadi ada terkait bagaimana peran tokoh atau adakah teologi bahwa alam itu tidak dieksploitasi gitu dalam ranah agama seperti itu. Mungkin dari Mbak Ika dulu ya. Silakan Mbak Ika untuk bisa menjawab. Yeah. Sebenarnya kalau teman-teman baca di buku itu sebenarnya banyak juga ya pernyataan-pernyataan dan bagaimana kebijakan dari pemerintah ya, baik itu pemerintah daerah sampai pemerintah pusat terkait posisi mereka terhadap pertambangan ini gitu. Nah, karena di banyak daerah itu lebih senang pakai cara-cara yang instan gitu ya untuk menggali pendapatan bagi daerah mereka. Mereka memang lebih senang tuh melakukan eksploitasi alam karena duitnya banyak gitu ya, cepat. Dan kalau teman-teman baca juga banyak hasil-hasil penelitian, bahkan beberapa kasus KPK itu kan menemukan bahwa kepala daerah itu kena OTT gitu ya, karena menerima suap dari perusahaan tambang dan sebagainya gitu. Nah, artinya ini memang berkorelasi semuanya gitu ya. Di saat sistem politik kita memang yang belum bersih gitu ya, membutuhkan biaya atau ongkos politik yang mahal. Nah, lalu ketemulah gitu ya dengan kepentingan-kepentingan mereka yang menggunakan eksploitasi alam ini sebagai bisnis gitu. Nah, karena kalau kita melihat arah kebijakan kita secara nasional itu kan belum ramah lingkungan juga. Misalnya untuk untuk energi gitu ya, kita masih sebagian besar masih sangat bergantung dengan batu bara gitu ya, dan itu ekstraktif ya, karena harus membongkar gitu ya. Nah, industri-industri ekstraktif lain misalnya pertambangan kayak gini itu selalu digembar-gemborkan gitu ya, bahwa ini bisa meningkatkan ekonomi warga di sekitarnya dan sebagainya. Nah, narasi-narasi yang seperti ini itu akan selalu kita dengar gitu ya dari pemerintah kita gitu. Nah, padahal kalau kita melihat sebenarnya benarkah kesejahteraan di sektor-sektor pertambangan itu memang jatuhnya ke warga. Nah, kita bisa melihat misalnya di Papua ya, bagaimana Freeport dengan produksi yang cukup besar, salah satu produksi terbesar emas dan tembaga gitu di dunia, kita melihat masyarakat Papua di sekitarnya justru hidup dengan ini ya, kekurangan dan konflik yang terus-menerus terjadi gitu ya. Nah, ini wajah-wajah yang sudah banyak terjadi gitu ya. Di Kalimantan misalnya, teman-teman nanti bisa melihat ketika mungkin jalan-jalan di Kalimantan dan sebagainya, bagaimana nasib warga-warga di sekitar itu yang akhirnya tidak bisa gitu ya survive gitu karena lahannya sudah tergerus gitu dengan area-area pertambangan seperti ini gitu. Nah, sebenarnya kita itu melihat bahwa usia pertambangan kayak gini itu kan tidak lama gitu ya. Paling di Banyuwangi itu izinnya sampai 10 sampai 20 tahun. Nah, bayangkan setelah 20 tahun mau jadi apa? Sementara lahannya
hutannya sudah dibongkar gitu ya. Hutan itu kita tidak bisa membayangkan hutan itu kayak kita bikin taman gitu ya, sekali tanam selesai. Tidak, hutan itu adalah hasil proses ekologi yang itu terjadi selama ribuan dan jutaan tahun gitu. Apalagi itu hutan lindung gitu ya. Jadi prosesnya bukan kayak kita mau bikin taman buatan gitu, nanam pohon itu selesai, bukan gitu ya. Hutan itu bukan seperti itu ya. Nah, 20 tahun usia pertambangan itu selesai gitu. Sementara tanahnya sudah hilang, lingkungannya rusak karena tadi itu hutannya sudah dibongkar, mereka tidak bisa lagi menyerap air dan membuat kekeringan di sekitarnya. Nah, bagaimana kemudian masyarakat di sekitarnya gitu ya? Sementara investornya ketika tambangnya sudah habis, sudah nggak ada lagi yang bisa dikeruk, ya mereka akan meninggalkan daerah itu gitu ya, dan mereka sudah mengeruk keuntungan yang berlipat ganda. Sementara masyarakat atau warga di sekitarnya, petani dan nelayan yang turun-temurun tinggal di sana sampai kepada anak cucu mereka, mereka akan mewarisi gitu ya, mewarisi lingkungan yang buruk itu sampai ke anak cucu mereka gitu kan. Ya karena mereka tidak punya pilihan lain, mereka hidup di situ, mereka tidak punya tempat lain untuk bekerja. Di samping itu mereka mengandalkan kehidupan ini ya, mengandalkan hasil alam untuk kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi ya ini akan meninggalkan warisan yang buruk gitu ya terhadap masyarakat nanti ke depannya gitu. Nah, jadi kemiskinan pun akan tidak terelakkan gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua apa tadi pertanyaannya soal itu, Mbak? Apa peran agama? Oh iya, ini ya tokoh-tokoh gitu ya di sekitar konflik gitu ya. Ini. Oke, jadi kalau bisa saya lanjutkan nanti itu akan berkorelasi menjawab pertanyaan kedua. Nah, sebenarnya kalau kita melihat masyarakat adat, masyarakat petani kita ya, lokal, itu justru jauh lebih arif mereka mengelola alam itu. Misalnya di Urut Sewu, silakan coba lihat bagaimana petani-petani lokal selama ini mengelola alam gitu. Mereka mengelola alamnya tidak rakus gitu. Tidak rakus, dan tanah-tanah pertanian itu bisa mereka wariskan turun-temurun sampai ke beberapa generasi gitu ya. Tidak putus hanya sampai 20 sampai 30 tahun. Atau teman-teman di sekitar Urut Sewu bisa lihat bagaimana petani-petani kendeng gitu ya yang justru mengolah alam itu secara arif gitu ya. Secara ramah lingkungan, dan itu kalau di kapitalisasi nilai ekonominya itu jauh lebih besar sebenarnya daripada hasil pertambangan gitu ya, terutama hasil ketika mereka misalnya bekerja gitu ya. Nah, bayangkan nanti petani atau warga sekitar yang mungkin pendidikannya rendah, ketika mereka kemudian bekerja di sektor-sektor industri, kira-kira jadi apa? Apakah mereka akan jadi manajer gitu? Enggak kan? Karena pendidikannya rendah, karena mereka kemampuannya, skillnya hanya petani, sementara industri pertambangan itu kan culture yang berbeda gitu dengan petani. Apakah mereka akan jadi bos gitu? Enggak kan? Paling mentok mereka cuma jadi tenaga kebersihan, mungkin gitu ya, satpam, kemudian ya tenaga-tenaga kasar gitu. Itu berapa sih upahnya gitu kan? Upahnya nggak yakin juga itu upahnya bisa sampai UMP gitu kan. Nah, kalau kalian bandingkan dengan hasil pertanian yang mereka dapatkan itu jauh lebih tinggi gitu ya. Apalagi karena alamnya itu tidak rusak, kalau dengan pertanian itu bisa terjaga sampai bergenerasi gitu ya. Jadi keuntungannya semakin berlipat ganda. Nah, bagaimana soal dinamika tokoh-tokoh agama dan sebagainya gitu ya di lokasi pertambangan ini? Ya memang sangat dinamis sekali gitu ya, bahkan beberapa tokoh agama itu terlibat gitu ya untuk menyetujui gitu ya kehadiran tambang dibandingkan dengan kehendak dari masyarakat yang menolak misalnya. Ya karena ini memang kompleks ya, kita melihat memang pertambangan itu melibatkan duit yang banyak gitu ya.
sekali mereka misalnya ngasih CSR ke pondok pesantren untuk bantuan musola misalnya atau masjid, itu ya duitnya cash, itu besar gitu ya, kelihatan langsung di depan mata. Jadi ini yang sering menimbulkan godaan yang cukup berat gitu ya di warga gitu. Akhirnya warga menerima, kemudian menjadi tidak kritis lagi, dan akhirnya cenderung pragmatis gitu ya. Pokoknya terima duit, selesai, tapi mereka tidak peduli lagi gitu ya untuk merawat alam. Padahal di agama kan sudah jelas ya, ketika kita secara dalam melihat makna pesan hablum minannas, hablum minallah, hablum mina alam, itu kan sebenarnya dengan sendirinya pesan bahwa kita itu harus menjaga hubungan kita itu dengan alam gitu ya, dan itu setara gitu kan, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam gitu ya, itu setara gitu kan, artinya tidak ada yang lebih penting gitu ya. Penghormatan kita terhadap manusia itu penting, penghormatan kita terhadap alam itu juga penting, karena kita sekali lagi hidup di alam, kita semua makan dari alam ya. Kita dapat oksigen itu masih dari tanaman ya, tumbuhan yang memproduksi oksigen. Kita minum air pun juga masih berasal dari alam. Kita makan sehari-hari pun itu masih pakai hasil produksi dari alam gitu. Jadi kalau alamnya rusak ya sudah, eksistensi manusia ke depannya pasti akan terancam juga gitu ya. Populasi manusia juga akan terancam gitu ya. Ya kita memang tidak menyadari saat ini karena mungkin kita semuanya bisa ekspor, kita tidak lagi mungkin ngelihat bahwa ini kontribusi petani di sekitar kita misalnya. Nah, tapi bagaimana ke depannya misalnya kita terus-menerus impor sementara harga juga jauh semakin tinggi gitu ya. Ya, jadi senyampang kita saat ini masih bisa berbuat sesuatu untuk bisa menyuarakan, membantu nasib petani, nasib nelayan di sekitar kita, ya aku kira ini sudah menjadi kewajiban kita bersama gitu ya, bareng-bareng, terutama anak muda yang nantinya akan mewarisi gitu ya, mewarisi kualitas dari lingkungannya gitu, teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Ika untuk tanggapannya juga. Mungkin dari Mbak Umi mau menambahkan untuk tanggapan dari Mas Irfan dan Mas Kaski. Ya, yang pertama soal itu tadi ya, kalau ngomongin pemerintah, apakah di bukunya Mbak Ika itu dijelaskan, tadi Mbak Ika udah cerita juga sih. Kalau sebenarnya pemerintah sendiri alasannya yaitu untuk kalau nambang ada pertambangan, perusahaan tambang datang, dia dapat PAD, termasuk kalau di Tumpang Pitu kan ngotot pengen dapat saham 10%, itu nggak tahu kemudian larinya apakah benar-benar ke PAD atau ke kantong sendiri ya. Cuman kalau menurut pembacaan saya, apa yang disajikan Mbak Ika dalam buku ini sudah cukup fair. Dia tidak hanya mewawancarai masyarakat, tapi juga mencari informasi dari pemerintah gitu, dari Pemkab, dari Bupati, dan dari DPRD gitu. Jadi informasi itu bisa dibaca. Dan memang nggak ada langkah-langkah bagi pemerintah itu untuk mengatasi dampak lingkungan dari perusahaan ini. Bahkan ini loh, amdalnya aja, itu amdal saduran. Itu ditemukan, maksudnya itu bukan amdal buatan si perusahaan itu sendiri, melainkan contekan ya, yang didapat dari perusahaan batubara yang ada di Kalimantan. Nah, itu justru nggak jadi persoalan buat pemerintah gitu kan. Itu aja kita udah sebenarnya kalau ngomongin pemberitaan mestinya yang diperbanyak memang narasi-narasi masyarakat ya yang terdampak, yang memang mereka yang merasakan bagaimana kehadiran tambang itu sebenarnya tidak benar-benar mensejahterakan mereka gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, nah ini menarik nih terkait bagaimana Islam memandang persoalan-persoalan agraria ya. Dalam bukunya Mbak Ika ini, kalau dalam kasus Banyuwangi, dia juga mencantumkan tuh ada dalam topik cara-cara perlawanan masyarakat, itu dia menyebutkan bahwa ada tuh pondok pesantren NU di Banyuwangi yang menggelar Bahsul Masail, yang membahas rencana pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, dan hasilnya mereka menolak adanya pertambangan emas di sana gitu. Ada 5 poin yang jadi penolakan pondok pesantren ini, yaitu yang pertama bahwa perusahaan ini itu mestinya dikuasai negara atau pemerintah karena ini adalah hajat hidup orang banyak. Yang kedua,
seluruh pertambangan di Indonesia itu berbahaya bagi lingkungan, termasuk juga pertambangan emas PT Indo Multiniaga di Gunung Tumpang Pitu, karena limbahnya nanti dibuang ke laut dan merusak lingkungan. Kemudian yang ketiga, dia merekomendasikan supaya pemerintah tidak mengeluarkan rekomendasi eksploitasi untuk PTMN. Yang keempat, kemudian hasil Basul Masail ini juga mendesak pemerintah untuk tidak melulu menjadikan PAD itu sebagai alasan untuk menerima kehadiran pertambangan emas di Banyuwangi. Kemudian yang terakhir, Basul Masail juga menilai bahwa penambangan harus punya konsep yang jelas, berpihak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan norma syar'i. Menurut saya ini sudah, kalau ngomongin Islam sebenarnya banyak ya narasi-narasi atau teks-teks Islam yang memang seharusnya dijadikan rujukan, patokan buat kita memperlakukan alam gitu. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, kalau yang kita tahu kan, yang kita semua tahu bahwa kita itu adalah khalifah bagi bumi ya. Khalifah di sini ya bukan menguasai terus memanfaatkan sesuka hati, tapi menjaga, melestarikan lingkungan kita dari segala macam kerusakan gitu. Nah, terkait Urus Sewu itu menarik tuh. Saya juga beberapa kali ke sana mengunjungi warga yang berlawan ya, dengan Pak Yai Seniman, dengan dengan Pak Lurah dan yang lainnya. Kemudian saya juga beberapa kali diskusi dengan teman-teman soal ini gitu. Nah, terkait bagaimana pandangan Islam dalam konteks Urus Sewu, saya juga pernah menulis di Islam Bergerak, teman-teman bisa baca juga, bisa dicari gitu di internet. Saya di situ mengambil perspektif Islam di mana karena posisinya konteks persoalannya adalah TNI AD itu mengklaim secara sepihak tanah di pesisir selatan Urus Sewu itu sebagai wilayahnya gitu, dengan dipagari, kemudian mencegah masyarakat untuk bertani di sana. Padahal pada awalnya itu adalah pinjam aja gitu narasinya, tapi kemudian berlangsung dengan klaim kepemilikan dan akhirnya konflik pun meletus. Nah, tadi dibilang ada yang memelihara konflik ini karena ada kepentingan. Saya nggak tahu yang dimaksud siapa yang memelihara ya, atau kepentingan siapa, cuman saya di sini berada di pihak masyarakat yang memang benar dalam konteks itu memiliki wilayah tersebut sejak TNI AD itu belum ada, dan sudah memelihara itu menjadi wilayah pertanian yang subur, yang menghidupi, yang lestari gitu, dan karena itulah menurut saya perlawanan masyarakat itu tetap harus ada selama mereka masih menjaga lingkungan itu gitu. Bahwa TNI AD yang merampas hak masyarakat atas tanahnya itu yang harusnya mengalah, harusnya menyingkir dari wilayah tersebut. Dan kalau dibilang ini memelihara konflik, ya TNI AD yang ngotot aja, yang menimbulkan konflik itu, bahkan sampai berdarah kan, sampai konflik bersenjata. Padahal masyarakat sendiri tidak memiliki senjata apa-apa gitu. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya terkait narasi Islamnya ya banyak. Kalau ngomongin, ya kita misalnya ada hadis yang bilang bahwa orang yang merampas tanah dengan atau hak milik tanah orang lain sejengkal saja dengan cara yang zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi kepadanya di hari kiamat. Dan ada lagi juga ini keberpihakannya kepada petani ya, kalaupun datang hari kiamat tuh ada sebiji aja ya tanaman kurma, maka kamu harus menanam. Di situ kita malah justru bahwa pertanian itu sangat penting, sangat vital bagi masyarakat, bagi pandangan Islam sendiri untuk terus tetap dilestarikan gitu. Mungkin itu sih kalau aku. Oke, terima kasih ya Mbak Umi atas tanggapannya. Tadi di room chat sudah ramai sekali, ada dari Mbak Luki juga yang mau bertanya, terus ada juga dari Mas, siapa ini namanya? Mas Jamrud. Mungkin dari Mbak Luki dulu, bisa di-on-kan mic-nya Mbak. Halo Mbak Luki. Halo Dek Pucan. Halo, silahkan Mbak untuk disampaikan terkait tanggapan atau pertanyaannya. Oke, mohon maaf ya, ini belum bisa menampilkan kamera karena jaringan sedang tidak mendukung. Di sini lagi hujan soalnya, Decan. Iya Mbak, silahkan. Oke.
Terima kasih Depucan atas waktunya, atas kesempatannya bertanya, dan terima kasih juga atas pemaparan dari Mbak Umi, kemudian juga Mbak Ika selaku penulis buku yang kita bedah pada malam hari ini. Di sini sebenarnya saya ingin bertanya satu pertanyaan terkait penjelasan dari buku Mbak Ika. Alhamdulillah aku jadi tahu bagaimana kaum perempuan dalam masyarakat yang terkena dampak pertambangan itu mengalami penderitaan 2 kali lipat di tangan perusahaan pertambangan tersebut. Mereka juga tidak hanya diusir dari tanah mereka, tapi juga sumber daya yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar mereka itu diabaikan bahkan dirusak. Pertanyaannya, selain dampak-dampak tersebut, dampak ekologis tersebut, apakah ada tindak kejahatan lain yang dilakukan oleh aparat seperti kekerasan seksual yang mereka alami saat melakukan perlawanan tersebut? Apakah Mbak Ika juga menemui hal tersebut pada saat menjadi jurnalis di tempat itu? Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Depucan. Oke, terima kasih Mbak Luki atas pertanyaannya. Mungkin dilanjut saya akan bacakan terkait pertanyaan dari Mas Zamrud di chat ya, teman-teman. Sebenarnya perkenalkan nama saya Zamrud Naura Orsida. Saya izin bertanya ke Mbak Ika Ningtyas. Pertanyaan saya ini lebih ke profesi Mbak Ika sebagai jurnalis, trik dan tips menjadi jurnalis yang benar-benar. Adakah permasalahan lain Mbak? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana Mbak Ika membagi waktu Mbak Ika sebagai ibu rumah tangga dengan profesi Mbak Ika sebagai jurnalis perempuan yang dalam hal ini meneliti buku selama beberapa tahun. Terima kasih. Mungkin pertanyaan tadi Mbak Luki bisa dijawab oleh Mbak Umi ya. Silahkan Mbak Umi terkait apakah ada kejahatan lain yang dialami oleh perempuan di Pegunungan Tumpang Pitu selain dari dampak ekologi gitu. Apakah ada kekerasan seksual? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Umi dan Mbak Ika. Terus tadi dilanjut pertanyaan dari Kak Zamrud terkait tips dan trik gitu ya. Ini kayaknya lebih khusus ke Mbak Ika pertanyaannya seperti itu. Silahkan Mbak Umi. Kalau terkait pertanyaannya Luki yang soal dampaknya ke perempuan memang nggak disebutkan, ada gitu di bukunya Mbak Ika. Mungkin Mbak Ika sendiri nanti yang akan bercerita. Saya sendiri juga kurang memahami konteks secara langsung ya yang ada di Tumpang Pitu, terutama kepada perempuannya, apakah mengalami kekerasan seksual selama adanya pertambangan itu, ketika perlawanan, entah ketika apapun gitu kan. Tapi memang kejadian seperti itu banyak terjadi ya di konteks-konteks lain yang ada di masyarakat kita yang berlawan, yang memiliki konflik agraria gitu. Seperti misalnya masyarakat adat Tubabu yang dia mengalami pelecehan ketika aksi telanjang kan untuk menghalau aparat untuk merampas tanah mereka, dia dilecehkan di situ. Kemudian masih ada banyak tempat lain. Dan juga kalau ngomongin batu bara di Kalimantan itu muncul kan beberapa tempat prostitusi yang memang menyediakan layanan seksual untuk para pekerjanya itu kan, kebanyakan rantauannya. Jadi di situ kemudian memunculkan ya menurut saya juga bagian dari kekerasan terhadap perempuan gitu. Tapi kalau untuk di Tumpang Pitu saya belum tahu. Mungkin itu sih kalau aku. Iya, memang belum ada laporan sejauh bisa itu sih. Halo? Ya, silakan Mbak Ika, bisa dilanjut. Memang belum ada laporan sejauh itu, tapi sebenarnya kita itu harus memahami kekerasan itu tidak selalu ada atau tidaknya kekerasan seksual gitu ya. Nah, ketika kita sudah merenggut ekonomi warga, kemudian mengancam lingkungannya, itu sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan gitu ya terhadap ekonomi warga gitu. Nah, karena setelah perusahaan pertambangan hadir, itu kultur
warga itu menjadi sangat berubah gitu ya. Misalnya dari warga yang sebelumnya itu menjadi petani, menjadi nelayan, kemudian ketika ada perusahaan masuk, warga pun ikut nambang gitu ya, menjadi penambang tradisional gitu. Mereka ikut-ikutan juga untuk merusak hutan gitu. Dan mereka banyak sudah yang misalnya menjual sawahnya, atau kemudian mereka tidak lagi bekerja gitu ya sebagai petani, sebagai nelayan gitu ya, mereka alih profesi dan sebagainya gitu sih. Nah, kemudian ada juga masyarakat yang sebelumnya itu memanfaatkan hutan untuk mencari untuk kehidupan sehari-harinya, itu menjadi tidak bisa lagi untuk pergi ke hutan gitu. Karena sebenarnya warga juga masih bergantung beberapa di antaranya ya untuk mencari di hasil hutan, entah itu nyari sayur, entah itu nyari kayu gitu ya. Nah, dan ketika mereka kemudian tidak bisa mengakses lagi hutan, nah itu salah satu bentuk-bentuk kekerasan ekonomi gitu yang dampaknya itu juga mempengaruhi gitu ya kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Nah, kekerasan lain adalah begini. Jadi jauh sebelum perusahaan masuk, ya warga relatifnya hidupnya tenang gitu ya. Mereka bekerja seperti normal, kemudian mereka bertani, kemudian panen dan sebagainya. Nah, ketika perusahaan masuk, siklus hidup mereka, siklus pekerjaan mereka menjadi terganggu gitu ya, karena mereka harus berjuang, harus sering demo, harus menuntut gitu ya, audiensi ke pemerintah, sampai bahkan mereka itu beberapa kali harus demo gitu ya ke Jakarta, ke Surabaya dengan meninggalkan anak istri atau meninggalkan suaminya gitu. Karena ketika mereka berjuang seperti itu sampai ke Jakarta itu hitungannya nggak sehari 2 hari tapi bisa berminggu-minggu gitu kan. Nah, itu kan akhirnya menjadi tercabut ya kehidupan sosial warga juga. Nah, tapi ya perjuangan ini memang membutuhkan pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan ya masyarakat akan kalah gitu ya. Ya memang saat ini mungkin belum kemenangan itu masih tertunda karena memang kuasa yang bekerja di sektor ini cukup besar gitu kan, ada uang besar dan mereka melibatkan orang-orang yang berkuasa saat ini. Kalau teman-teman baca siapa aja sebenarnya pemilik perusahaan ini, itu teman-teman akan tahu bahwa ini sangat berkorelasi dengan orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan saat ini gitu ya, dan mereka semuanya punya kuasa, punya duit besar, dan mereka bisa mengerahkan polisi, bisa mengerahkan tentara gitu ya. Jadi ketika ada demo besar-besaran seperti tahun 2015 misalnya, yang diturunkan adalah polisi, TNI, akhirnya ya perang sendiri sama warganya gitu. Dan banyak sekali warga yang terluka misalnya mengalami kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya. Nah, itu semua kan tidak pernah dihitung gitu ya sebagai dampak yang terjadi gitu. Nah, pemerintah seharusnya sebagai pihak yang dia ini bekerja untuk melayani rakyat, tapi ternyata juga dalam kasus-kasus seperti ini tidak banyak juga membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan hak-haknya gitu. Nah, pemerintah malah memberikan karpet merah gitu ya terhadap para investor supaya mereka bisa bekerja, bisa membongkar tanahnya, bisa segera mengeksploitasi alam dan sebagainya gitu. Iya, cerita-cerita seperti itu banyak banget gitu ya, dan saya yakin di sekitar teman-teman kasus-kasus seperti ini juga banyak gitu ya. Tinggal bagaimana apakah kita berani gitu ya untuk memutuskan membantu teman-teman petani, teman-teman nelayan gitu ya, supaya mereka menjadi lebih berdaya untuk berjuang bersama-sama gitu. Ada lagi pertanyaan yang belum ini terjawab? Ada Mbak. Oh, soal tadi itu ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan perempuan membagi waktu dengan keluarga, dengan anak kayak gitu itu sebenarnya pertanyaan yang tidak relevan, karena sebenarnya apa yang saya tulis itu kan adalah ranah-ranah publik gitu ya, bukan ranah-ranah domestik. Apakah ketika saya sebagai laki-laki yang menulis buku itu, apakah teman-teman masih bertanya hal yang sama gitu kan? Enggak ya.
Jadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana membagi waktu dan sebagainya itu hanya sering diberikan kepada perempuan, tapi tidak pernah kepada laki-laki. Nah, itu dengan sendirinya kita tahu bahwa teman-teman itu hanya menganggap bahwa urusan keluarga itu hanya urusan perempuan, gitu ya. Padahal urusan keluarga itu tanggung jawab bareng-bareng ya, laki-laki dan perempuan. Begitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ika dan Mbak Umi untuk tanggapannya. Mungkin Mbak Ika sudah mengantongi nama untuk penanya terbaik? Iya, tadi nomor 1, 2, dan 3 tadi ya. Oh, dari saya nomor 1 tadi kan berarti? Iya, yang tadi yang pertama tadi penanya pertama, penanya kedua, sama yang penanya ketiga. Oh, berarti ada 3 penanya terbaik ya Mbak? Ada Mas Irfan dari Winwali Songo, terus Mas Rizky dari IAIN Kebumen, dan ada Mbak Luki. Butuh diambil berapa? 1. Butuh diambil berapa orang? Oh, 1. 1 penanya terbaik, Mbak. Ya udah, ini aja tadi yang tadi tanya soal bagaimana agama gitu ya, soal relevansi agama terhadap kewajiban untuk menjaga alam. Gitu. Nah, semoga dengan ini teman-teman bisa lebih ini ya, melihat bahwa agama pun juga memerintahkan kita untuk menjaga alam. Oke, berarti penanya terbaik itu jatuh ke Mas Kasbi dari IAIN Kebumen ya Mbak Ika. Untuk Mas Kasbi nanti mungkin ditunggu dari tim Minerva dan Candu Buku akan menghubungi, mungkin nanti bisa mengirimkan alamatnya seperti itu ya. Apakah Mas Kasbi masih di situ, masih bergabung sama kita? Sepertinya masih ya. Oke, ini karena sudah tadi sesuai dengan request admin, bisa foto bersama sebelum kita tutup acara Bincang Buku kedua. Mungkin teman-teman bisa menghidupkan kameranya. Ya. Bagaimana admin, apakah sudah siap? Mungkin saya hitung ya bersama-sama. Oke, mari berpose. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin 1 lagi ya. Kita foto bersama lagi. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Mungkin itu saja diskusi Bincang Buku kedua pada malam hari ini. Sangat menarik dan sangat aktif sekali ya diskusinya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Ika sudah bergabung dan terima kasih juga waktunya berbincang bersama Candu Buku dan Minerva. Terima kasih pengulas buku pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai di akhir diskusi pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon pamit dan mohon maaf apabila dalam memandu acara diskusi pada malam hari ini masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dalam penyampaian gitu ya. Cukup sekian mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Mbak Umi. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Mbak Ika. Ya. Sama. Ya, silakan teman-teman bisa meninggalkan room Zoom ini.